Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari mau masuk lebih dalam lagi di dalam kasih Tuhan. Bapak terima kasih, Engkau sungguh dahsyat, Engkau luar biasa, kami rindu Tuhan. Engkau menguatkan dan meneguhkan kami di dalam pujian dan penyembahan yang kami naikkan di dalam hadirat-Mu. Kami merasakan beroleh kekuatan yang baru yang berasal daripadamu. Demi nama Yesus kami mau menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Dalam setiap situasi kami Tuhan saat ini, kami mau mencari wajah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan, selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima Karena kasih itulah kekuatan Tuhan. dalam hidup kami. Hallelujah. Jesus, Jesus. Pujian syukur bagimu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. panggil nama-Mu, panggil mendengar jawab. Ku dengar jawab, ku dengar jawab, oh Tuhan, Kau Tuhan yang selalu dengar Seruan hatiku. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Kau menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Engkau sumber bagi kekuatan. semua orang yang Unaikan syukur, unaikan sembahku Tuhan. Biarlah kami menyembah-Mu Tuhan. hanya Kau Tuhan, Hanya Kau, tempat kami berlindung. Kau yang mengubahkan kami di dalam hadirat-Mu Tuhan. Katakan, ku cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih. Ubahkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Merasakan kekuatan-Mu menjamah, mengubahkan, menghidupkan. Haleluya. Ku panggil nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ku panggil nama-Mu. Dengar jawab. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku.
Sungguh indah Kau Kau di dalam hadirat Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Kau menara perlindungan Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Katakan pada Tuhan, sungguh indah Engkau Tuhan. Amin. Sungguh indah Kau Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Amin. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Harap Kau sumber kekuatan. Amin. Bagi semua orang yang membutuhkan. Shada bala 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 bala. Sungguh Shada bala 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 kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Engkau penghiburan, sungguh indah Tuhan. Engkau menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi sumber kekuatan, sumber kekuatan. Amin, kami percaya. Sumber kekuatan, Terima kasih kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau segalanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, tanda kami berserah kepadamu Tuhan. Sebab pertolonganmu lebih dari hidup, kekuatanmu Tuhan tetap untuk selama-lamanya Tuhan. Kami berterima kasih Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau sumber pengharapan di dalam kehidupan kami. Kami bawa hidup kami pada pagi hari ini.
Di dalam segala permohonan dan ucapan syukur hanya di dalam tangan Tuhan. Kami siap untuk terus menyembah dan mencari wajah-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh pengharapan di dalam Tuhan itu adalah sahur yang paling kuat yang membuat kita tenang di dalam jiwa kita. Engkau sumber kekuatan. Kami berterima kasih Tuhan pagi hari ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Sebab ketika kita bersandar kepada Tuhan, pengharapan itu adalah sahur yang paling kuat yang menjangkau sampai jauh di belakang tabir, saudara. Ketika kita berharap kepada manusia, kita bisa kecewa. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, Tuhan dapat diandalkan. Dan sekalipun kita belum melihat, namun kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Saudara, akhir-akhir ini saudara, berita-berita negatif itu begitu banyak, saudara. Begitu banyak hal-hal yang mengkhawatirkan dan begitu banyak kejahatan itu semakin berlipat ganda, saudara. Bahkan, mohon maaf ya, saya mendengar banyak sekali kabar-kabar ini di daerah kami di Sulawesi Utara, di Bitung, di Manado, di beberapa lokasi, itu kejahatan itu semakin meningkat, saudara. Bayangkan, pembunuhan terjadi di mana-mana, seolah-olah nyawa itu tidak ada harganya, saudara. Hanya persoalan-persoalan kecil, hanya persoalan hutang. Bahkan anak-anak muda, umur belasan tahun, saya mendengar kemarin, saudara saya mengatakan bahwa di daerah Bitung itu banyak sekali anak-anak remaja itu melakukan penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Ini merupakan satu situasi yang sangat menggentarkan. Orang-orang khawatir untuk keluar rumah karena merasa terancam. Di mana-mana terjadi kriminalitas, di mana-mana terjadi penganiayaan. Dan orang-orang yang tidak dikenal itu bisa saja membunuh. Bahkan di satu daerah di Indonesia, seorang pegawai negeri didapati terbakar dan diduga mengalami pembunuhan. Saudara, kejahatan meningkat di mana-mana. Firman Tuhan sudah menubuatkan bahwa keadaan manusia pada akhir zaman adalah keadaan yang sangat-sangat mengkhawatirkan, saudara. Tetapi ini saatnya merupakan saat momentum di mana kita harus meletakkan kepercayaan kita sungguh-sungguh hanya kepada firman Tuhan. Bukan pada manusia. Sebab kalau kita percaya kepada manusia, tidak ada jaminan, saudara. Tidak ada jaminan keselamatan di dunia ini selain daripada Tuhan. Sebab hanya ada satu nama, nama Yesus yang memberikan jaminan keselamatan di dalam kehidupan kita. Ada amin, saudara? Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan renungkan bersama dan saya rindu untuk kita percaya bahwa hanya pada Yesus saja kita dapat berharap. Hanya pada Yesus saja kita dapat mengandalkan segala kekuatan dan pengharapan. Saudara, sebab kalau kita mau mengandalkan manusia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pagi hari ini saya memberikan tema firman Tuhan yang akan saya bagikan adalah BPJS. Berharap pada Jesus saja. Berharap pada Yesus saja, saudara, engkau tidak akan mengalami kekecewaan. Kalau berharap kepada jaminan sosial yang ada di dunia ini, saudara, engkau akan kecewa. Kalau engkau berharap hanya kepada jaminan yang diberikan oleh perkataan manusia, itu sifatnya hanya ada di dunia ini. Eh, jangan engkau takut kepada mereka yang bisa membinasakan tubuh, tetapi takutlah kepada siapa yang dapat membinasakan juga jiwa kita, saudara. Kalau engkau cuma memikirkan perkara hidup yang ada di dunia ini, tubuh kita, persoalan tubuh kita, itu hal yang bukan segalanya, saudara. Segalanya adalah ketika kita khawatir dengan bagaimana urusan dengan nyawa kita, saudara. Dunia di sekitar kita adalah memiliki hal-hal yang mengkhawatirkan. Namun kita semua akan kembali berpulang, kita semua akan kembali ke kekekalan. Yang kita harus perlu khawatirkan adalah bagaimana kita mengakhiri hidup ini. Apakah kita akan mengakhiri di tempat yang tepat, di surga atau di neraka, saudara. Oleh sebab itu, selama kita ada di dunia ini, kita harus berharap dan berpaling kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan, yang mampu memberikan jaminan kekekalan di dalam kehidupan kita. Larilah kepada Yesus, saudara. Sebab dunia akhir-akhir ini menawarkan banyak hal untuk mengalami goncangan-goncangan, saudara.
Segala sesuatu sementara digoncangkan dan akan tinggal tetap keadaan yang tidak tergoncangkan. Jangan main-main, saudara. Jangan main-main. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Kalau kita tidak berpegang kepada janji Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya kebinasaan. Berharap hanya kepada Yesus saja. Kita akan baca firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Timotius 6 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka yang tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman, kasih karunia menyertai kamu. Saudara-saudara, puncak dari firman Tuhan di ayat ini saya lihat titik beratnya di ayat yang ke-17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saudara-saudara, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu. Jangan berharap kepada sesuatu yang seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saudara, di dunia ini memberikan jaminan sosial, memberikan jaminan hidup, memberikan jaminan insurance yang sifatnya sementara. Kalau engkau memiliki banyak kekayaan, Tuhan katakan jangan berharap kepada kekayaan itu. Sebentar ada, sebentar hilang, lenyap ditelan bumi. Seperti debu yang hanya ditiupkan langsung hilang, saudara. Kekayaan yang engkau andalkan, saudara, walaupun 7 turunan, firman Tuhan katakan, orang kaya itu menimbun dan menimbun. Lalu keesokan harinya, dia mati. Dan apa artinya? Segala sesuatu yang ditimbunnya itu tidak ada artinya. Kekayaan, kehormatan, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Jangan berharap pada hal-hal seperti itu, saudara. Menimbun kekayaan, menimbun segala sesuatu itu tidak ada artinya. Tetapi kita harus berharap pada Yesus saja. BPJS. Berharap kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saudara-saudara, jangan habiskan waktumu, investasi waktumu itu hanya untuk kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini. Engkau berkata, aku punya segala sesuatu, engkau menimbun kekayaan, lalu sesudah itu engkau hidup bersenang-senang. Tapi pada saat engkau bersenang-senang, pada saat itu engkau ternyata kehilangan segala sesuatu. Jangan bersandar pada kekayaan, jangan bersandar kepada jaminan sosial yang ada di dunia ini, tapi berharaplah kepada Yesus yang memberikan jaminan keselamatan kekal di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lihat sekelilingmu dan investasikanlah nyawamu, hidupmu di dalam takut akan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini. Berharap pada Yesus saja, saudara. Berharap hanya kepada Tuhan. Sebab hanya kepada Dia kita akan hidup. Yang pertama di dalam perenungan ini kita lihat bahwa di dalam ayat yang ke-17 tadi kita sudah bacakan. Peringatkan kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan sombong. Jangan tinggi hati. Jangan merasa diri lebih. Orang-orang yang
merasa memiliki kemampuan, kesanggupan, mungkin mobilmu adalah mobil yang mewah ya, 2400 cc. Jangan sombong saudara. Sekarang Pertalite sudah nggak bisa untuk mobil 2400. Amin saudara. Sekarang engkau tidak bisa dengan mobil 2400 engkau mengisi bensin dengan BBM Pertalite, BBM subsidi, saudara. Engkau harus mengisi dengan Pertamax. Jangan sombong, jangan tinggi hati, saudara. Yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab apapun yang kau miliki saat ini itu sifatnya sementara, ya. BBM semakin naik, ya. Strata hidup orang semakin ada perbedaan. Tapi bukan itu yang membedakan kita di dalam Tuhan. Yang membedakan kita di dalam Tuhan adalah engkau kenal Tuhan atau tidak. Jangan engkau tinggi hati karena engkau memiliki rumah gedong yang lebih mewah dibandingkan dengan orang lain. Tapi bersyukurlah kalau engkau punya Yesus di dalam hatimu. Sekalipun engkau memiliki segala sesuatu di dunia ini, kalau engkau tidak memiliki Tuhan di dalam kehidupanmu, sia-sia saudara. Sebab tidak ada pengharapan di luar Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan yang pada kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati saudara. Engkau memiliki Tuhan, engkau bisa menikmati hidup. Engkau memiliki Tuhan, ada sukacita di dalam hidup ini. Ada banyak orang memiliki harta, benda, kemewahan, dan kekayaan. Memiliki rumah gedong, tetapi tidak bisa tidur nyenyak, saudara. Sukacita tidak bisa dibeli, damai sejahtera tidak bisa dibeli, dan kebahagiaan tidak bisa dibeli di toko bahagia, saudara. Berkat tidak bisa dibeli di toko berkat pelita atau di berkat anugerah. Hanya bisa didapatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sukacitaku penuh dalam Yesus Tuhanku. Anggur baru Tuhan sediakan. Mari saudara, jangan letakkan pengharapanmu pada hal-hal yang lahiriah, pada hal-hal yang salah. Ya, sebab ketika engkau berharap kepada harta, ngengat dan karat akan bisa memakannya. Tetapi kalau engkau berharap pada kerajaan Allah, ngengat dan karat tidak bisa menghabiskannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengharapan di dalam Yesus adalah seperti sauh yang paling kuat, yang menjangkau sampai ke belakang tabir. Engkau tidak akan dikecewakan, tetapi engkau akan beroleh kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, saudara yang diberkati, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara, di dalam kehidupan ini Tuhan ingatkan, perhatikan peringatannya Tuhan. Ayat 18, ayat 19, peringatkan. Peringatkan selalu orang-orang yang tinggal di dunia ini, peringatkan kepada diri saya sendiri, peringatkan kepada orang lain, agar kita itu terus berbuat baik. Menjadi kaya, bukan kaya dalam harta, itu hanya bonus saudara, tapi menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi, dan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya. Saudara harus mengumpulkan harta. Amin. Dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Kain lenan halus seperti yang tercatat di dalam kitab Wahyu. Mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Artinya hidup kita yang ada di dunia ini bukan hidup yang sebenarnya. Ada hidup yang sebenarnya, yaitu kehidupan kekal. Saudara, jikalau engkau mati satu kali, maka engkau akan eh, engkau mati dua kali, engkau akan hidup selama-lamanya. Tapi kalau engkau mati satu kali, engkau akan hidup satu kali dan kedua kali di dalam kebinasaan kekal, saudara. Artinya apa? Bukan saja sekedar mati mati tubuh, tetapi mati daging, saudara. Mati dan bangkit di dalam kebangkitan Kristus Yesus. Kalau engkau mati dua kali, saudara, engkau akan hidup selama-lamanya, saudara. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mati secara tubuh dan mati secara daging. Amin, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mati dari keinginan-keinginan daging, saudara. Dan pada saat kita mati di dalam kehidupan kedagingan kita, kita akan mengumpulkan harta yang baik. Harta yang baik bagi kehidupan kita untuk waktu hidup yang akan datang, saudara. Jadi perhatikan peringatan-peringatan Tuhan selama kita ada di dunia ini. Di dalam kitab Mazmur, Daud berkata,
Aku suka akan ketetapan-ketetapanmu. Aku suka akan peringatan-peringatanmu, sebab peringatan-peringatanmu menghidupkan aku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan Mazmur Daud berkata, jika aku tertindas itu baik, supaya aku mengerti ketetapan-ketetapanmu. Selama kita tertindas di atas muka bumi ini, mungkin ada masalah-masalah. Tetapi hal-hal itu membuat kita belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Penting bagi kita tuh untuk mempelajari peringatan-peringatan Tuhan, mempelajari warning-warningnya Tuhan. Saudara, kalau engkau membawa kendaraan di jalan raya, di kiri kanan kita ada peringatan-peringatan dan rambu-rambu lalu lintas. Kalau kita berjalan di jalan tol, di situ ada syarat 60 km per jam. Ya, di situ ada di jalan tol ada peringatan, engkau harus dengan ketetapan yang tetap, ya saudara. Atau engkau berada di jalan raya, jalan umum, awas ada tanjakan, hati-hati ada penyeberangan orang-orang, ya ada zebra cross. Baru hati-hati tikungan tajam, berarti kita harus hati-hati di dalam membawa kendaraan. Lalu di sini ada stop, di sini ada parkiran, di sini ada lampu merah, ada lampu hijau, lampu kuning, lampu yang memberikan tanda-tanda bagaimana kapan kita harus maju, kapan kita harus mundur. Peringatan-peringatan atau rambu-rambu itu fungsinya untuk apa, saudara? Fungsinya supaya ketika kita taat dengan rambu-rambu lalu lintas, kita tidak akan menghadapi kecelakaan. Demikian juga ketika kita memperhatikan peringatan-peringatan daripada Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, rambu-rambu daripada Tuhan, ya, perintah-perintah firman Tuhan itu semuanya untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita, saudara. Rambu-rambu itu diperlengkapi dalam kehidupan kita supaya kita tidak menabrak segala sesuatu. Itu sebabnya jangan sembarangan menabrak firman Tuhan. Jangan sembarang menabrak peringatan-peringatan dan rambu-rambu firman Tuhan. Kita bisa celaka, Tuhan, dan akibatnya kita bisa celaka. Akibatnya kita bisa fatal, saudara. Kita akan mengalami yang namanya kecelakaan, bahkan kematian. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perhatikan peringatan Tuhan. Bukan dengan kebetulan kalau Tuhan memperingati kita. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Orang yang belum menerima Kristus dalam hatinya, oh suka sekali melanggar rambu-rambu lalu lintas, suka sekali melanggar peraturan, suka sekali melanggar eh, perintah-perintah pimpinan, suka sekali melanggar undang-undang, saudara. Tidak mau bayar pajak, dan lain sebagainya. Saudara, peringatan-peringatan Tuhan itulah yang menghidupkan kita. Saat kita taat dengan perintah Tuhan diwakilkan dengan perintah-perintah yang ada di dunia ini, baik itu undang-undang, ketetapan, ada pasal-pasal, aturan-aturan pemerintah, itu semua harus ditaati, saudara. Sebagai perpanjangan kuasa dari Tuhan, Tuhan pakai pemimpin-pemimpin negara ini. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang taat aturan. Jangan menjadi orang yang tidak mau diatur, tidak mau diperingati. Kita mau berharap kepada Tuhan, tapi kita harus ikut rule-nya Tuhan, yaitu memperhatikan peringatan-peringatan dari Tuhan, memperhatikan peringatan-peringatan dari wakilnya Tuhan, yaitu pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini. Yang ketiga, saudara, jangan lupakan ajaran Yesus Kristus ya, dalam ayat 20-21. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya. Dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Jangan lupakan ajaran Yesus Kristus. Ada banyak pengetahuan di sekitar kita, tetapi pengetahuan itu menghasilkan hal-hal yang omong kosong, tidak suci, dan pertentangan-pertentangan dari apa yang disebut pengetahuan. Ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Saudara, di sekitar kita ada begitu banyak penyimpangan-penyimpangan, saudara. Penyimpangan iman, ya, omongan kosong. Omongan kosong itu orang Manado lengkali baku sedu yang tidak ada maknanya, ya,
gurauan, senda gurau yang tidak ada manfaatnya, yang hanya mengakibatkan cemooh-cemooh bagi orang, tidak mendatangkan berkat. Baku sedu orang Manado bilang ya, perkataan-perkataan yang sia-sia. Dan kita mulai melupakan ajaran Yesus Kristus. Dan ada banyak pengajaran-pengajaran penyimpangan-penyimpangan di sekitar kita, saudara. Dan saya melihat di sekitar kita itu sudah banyak sekali bertebaran penyimpangan-penyimpangan pengajaran, bahkan penyimpangan-penyimpangan, maaf, penyimpangan-penyimpangan seksual ya, saudara. Ada banyak orang yang memproklamirkan bagaimana mereka hidup di dalam kehidupan-kehidupan yang menyimpang. Dan mereka sudah mulai tidak malu, saudara. Wanita dengan wanita, pria dengan pria. Saya mau katakan pada hari ini, kalau engkau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kembalilah kepada jalanmu. Dosa yang engkau sembunyikan, dosa yang menyimpang dari ciptaan Tuhan, ya saudara, ciptaan dan maksud Tuhan yang sesungguhnya, jangan engkau teruskan, saudara. Tuhan Yesus mengasihimu. Mungkin pada saat engkau mendengarkan firman Tuhan ini, engkau merasa tertuduh, terintimidasi kalau engkau menyimpang dari ajaran Yesus Kristus. Bagaimana wanita dengan pria harusnya, tetapi engkau wanita dengan wanita, pria dengan pria itu menyimpang, saudara. Tuhan Yesus mengasihimu. Apapun keadaanmu saat ini, kalau engkau mengakui di hadapan Tuhan penyimpangan yang sudah terjadi, Tuhan akan memulihkan kehidupanmu. Penyimpangan itu bukan terjadi karena Tuhan melahirkan kita seperti demikian, saudara. Penyimpangan itu terjadi karena ada dosa di sana. Karena engkau melanggar dosa, engkau melanggar ketentuan Tuhan, engkau melanggar perintah Tuhan, engkau melampaui gaya-gaya hidup yang sebenarnya, engkau jatuh di dalam dosa. Sehingga dengan demikian terjadi penyimpangan karena engkau tidak mau bertobat, engkau meneruskan penyimpangan tersebut, dan engkau mulai mengajarkan hal-hal yang sebenarnya sudah di luar kebenaran. Dan pada saat engkau sungguh-sungguh hidup di dalam penyimpangan tersebut, keselamatan itu menjauh dari dalam kehidupanmu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan sesat, jangan salah. Bahwa kehidupan kita di dunia ini sifatnya sementara. Ada kekekalan, ada api yang bernyala-nyala yang akan menjadi penghakiman kita di akhir zaman. Jangan menyimpang dengan pengajaranmu, jangan menyimpang dengan gaya hidupmu, jangan menyimpang dengan orientasi hidup, mohon maaf, seksualmu. Jangan menyimpang, saudara. Karena firman Tuhan katakan, pencuri, pendusta, pemburit ya, gaya hidup, penyimpangan seksual, itu tidak akan masuk di dalam kerajaan Allah. Ajaran Kristus adalah ajaran sesuai dengan hakiki bagaimana Tuhan menciptakan kehidupan kita. Saudara, kalau hari ini kau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu dan bertobatlah. Jangan menyimpang dari ajaran-ajaran Yesus Kristus yang sudah Tuhan berikan di dalam 10 perintah Allah. Takutlah akan Tuhan, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan tidak hormat, kuduskanlah hari Sabat, hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini hak sesamamu manusia. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan berzina. Jangan lupakan ajaran Yesus Kristus, jangan lupakan ajaran Tuhan. Sebab beberapa orang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Mereka bukan hanya sekedar menghidupi gaya hidup yang menyimpang, tapi mengajarkannya. Dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Apalagi orang yang mengajarkan jalan-jalan yang sesat, bidat-bidat. Di tengah-tengah kehidupan kita, hati-hati dengan pengajaran-pengajaran dan pengetahuan-pengetahuan yang beredar, yang berasal dari filosofi-filosofi kosong, yang bertentangan dengan ajaran Kristus. Mari saudara kita kembali kepada ajaran firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Tetapi perkatakanlah Taurat Tuhan itu siang dan malam. Yang keempat saudara, salvation atau keselamatan dari Yesus Kristus merupakan jaminan bagi kita semua. Di dalam ayat 13a, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga, saudara. Ikrar yang benar itu juga, saudara. Dan kita juga baca eh, di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-16. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-16, saudara. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Saudara, kalau kita berharap pada Yesus, keselamatan daripada Tuhan, Tuhan sediakan.
Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan Yesus, keselamatan yang daripada Tuhan, karena memang dia satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Kalau kita berpegang kepada Yesus, Yesus yang tidak takluk kepada maut, dia berjanji bahwa kita juga diselamatkan dari maut, saudara. Berharap pada Yesus saja, BPJS. Saudara, pada akhir-akhir ini ada banyak orang yang mengalami sakit penyakit, saudara ya. Dan eh, sakit penyakit, lalu kematian ada di sekitar kita. Kita harus tahu bahwa yang kita butuhkan itu keselamatan, jaminan keselamatan kekal yang daripada Tuhan. Sebab semua orang bisa meninggal dunia, saudara. Semua orang bisa mengalami yang namanya sakit penyakit. Bukan berarti karena engkau hamba Tuhan yang bisa melakukan mujizat, engkau juga tidak akan meninggal. Bahkan hamba Tuhan juga bisa meninggal karena sakit, saudara. Tapi kalau kita berharap kepada Yesus, kita tahu sekalipun kita diizinkan mengalami sakit penyakit, sekalipun kita diizinkan kita mengalami yang namanya kematian, jikalau kita berpegang dan kita percaya kita sudah diselamatkan kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, tidak takluk kepada yang namanya kebinasaan, tidak takluk kepada yang namanya penyiksaan kekal alam neraka. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa di dalam dia ada keselamatan dan hidup, salvation yang daripada Tuhan. Ya, berharap kepada keselamatan yang daripada Tuhan di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, yang dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga. Ibrani 7 ayat 22 berkata, demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat, saudara. Jadi Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat, dan kepadanya kita dapat berharap. 2 Korintus 5 ayat 5, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Yesus adalah jaminan bagi suatu perjanjian yang lebih kuat, dan dia memberikan rohnya sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Yesus memberikan DP untuk kemudian kita akan memperoleh segala sesuatu, yaitu keselamatan kekal. Efesus 1 ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama kita berharap pada Yesus, yang kedua jangan lupa memperhatikan peringatan dan ketetapan-ketetapan dari Tuhan, sebab itu untuk kebaikan kita. Yang ketiga, jangan lupakan ajaran Yesus Kristus dan jangan mengikuti ajaran-ajaran menyimpang, perilaku-perilaku hidup yang menyimpang, karena kita tidak akan selamat. Yang keempat, salvation atau keselamatan dari Yesus adalah jaminan bagi kita semua, dan keselamatan daripada Tuhan memberikan Roh Kudus yang dimateraikan di dalam kehidupan kita sebagai jaminan keselamatan di dalam kehidupan kita. Seperti sebuah surat insurance, engkau diberikan Roh Kudus sebagai materai di dalam kehidupan kita. Perenungan di akhir firman Tuhan ini, jikalau Yesus telah menganugerahkan Roh Kudus sebagai jaminan di dalam kehidupan kita, sudahkah engkau dibaptis dengan Roh Kudus? Sudahkah engkau percaya dan menerima Roh Kudus? Sudahkah engkau menerima kepenuhan Roh Kudus di dalam kehidupanmu, saudara? Mari kita datang kepada Tuhan yang memberikan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Engkau harus mengalami kelahiran kembali, engkau harus percaya kepada Yesus, engkau harus lahir dari air dan roh dan mengalami kepenuhan Kristus. Maka segala sesuatu engkau akan menerima jaminan keselamatan kehidupan kekal di dalam Kristus Yesus. Engkau yang datang kepada Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berharap kepada Tuhan dan minta, bukan sekedar minta keselamatan yang daripada Tuhan, tetapi minta sampai engkau dipenuhi Roh Kudus, sebab Roh Kudus adalah jaminan keselamatan di dalam kehidupanmu, dimateraikan di dunia ini untuk kita menerima secara penuh pada waktu kita kembali
ke rumah Bapa di surga. Saudara, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus yang memberikan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan, agar kami tidak khawatir, kami tidak mengalami tahun-tahun kering yang membuat kami lari dari panggilan kami, yang membuat kami lari dari jalurnya Tuhan. Tetapi biarlah kami Tuhan tinggal di dalam Engkau yang memberikan pengharapan bagi kami. Kami tidak melupakan peringatan-peringatanmu, kami tidak menyimpang dari ajaran-ajaranmu, kami tidak menerapkan perilaku kehidupan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dan kami pegang keselamatan daripadamu di dalam Yesus Kristus, dan yang sudah menganugerahkan kami Roh Kudus sebagai jaminan keselamatan hidup kekal. Dan kami berdoa pada pagi hari ini, di saat umatmu yang hari ini belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, Tuhan kiranya memberikan Roh Kudus sebagai materai di dalam kehidupannya. Tuhan kiranya memberikan Roh Kudus sebagai materai di dalam kehidupanmu sehingga engkau ditolong dalam segala sesuatu oleh Parakletos, oleh penolong di dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus aku berdoa untuk mereka yang sakit, aku berdoa untuk mereka yang mengalami beban berat, aku mereka yang mengalami persoalan-persoalan hutang piutang, aku berdoa bagi mereka yang menghadapi persoalan-persoalan hukum di dunia ini, agar mereka terus melakukan ketetapan-ketetapan dari Tuhan supaya dijauhkan dari pelanggaran-pelanggaran hukum di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Memberkati bagi semua orang yang memiliki beban-beban doa, kiranya Tuhan yang menjawab segala pergumulan mereka, yang sakit disembuhkan, yang susah dihuburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Bahkan presiden dan wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, semua bupati, Tuhan wakil bupati dan wali kota, wakil wali kota, pemerintah yang ada, Engkau memakai mereka Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk menyatakan kerajaan-Mu di atas muka bumi ini. Berkati mereka di dalam nama Yesus, dan kami terus mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang pagi hari ini di dalam pujian dan penyembahan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Kami bawa Terima penyembahan kasih pagi Tuhan hari ini Tuhan. buat pengorbananmu bagi kami. Kami menyerahkan hidup kami ke Buat dalam darahmu yang tangan-Mu tercurah Tuhan. di setiap kami Tuhan. Amin. Buat hidupmu yang kau berikan bagi setiap kami. Sehingga kematianmu Tuhan menghidupkan kami. Kematianmu menghidupkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Jesus. Haleluya. Mari saat ini kita berterima kasih pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu pada Tuhan, Terima saudara. kasih buat pagi hari ini Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat hati kami pada pagi hari ini. Karena kebaikan-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami menyerahkan aktivitas sepanjang pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami akan memulai aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Thank you Jesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap memulai hari ini di dalam pertolongan daripada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.